Shalom, shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah kita segera mulaikan doa pagi kita pada saat pagi hari ini. Mari. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba,
serahkan diri. Genapi karyamu, ajar memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hatimu, hamba serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi, ajar kami memahami ya Bapa, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Haleluya, jejakmu sungguh sempurna. Oh, haleluya. Ajar kami memahami semua yang kau ingini, agar hidup kami puaskan hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Dan ini komitmen kami Tuhan, bagimu kami rela ya Bapa, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, oh. Haleluya, Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Aku datang kepadamu, membawa sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, keluargaku maupun sahabat Bapak Ibu dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang mengikuti doa pagi.
saat ini maupun nanti tayangan ulangnya Bapa. Kami datang kepadamu, kami menghampiri Engkau ya Bapa, Allah semesta alam diterang tak terhampiri. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, kami datang menghadap Engkau. Haleluya, haleluya, ya Bapa. Kami menghampirimu, oh yang mulia dan agung Tuhan Yesus, yang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Haleluya, melalui Roh-Mu, haleluya. Tak ada kerinduan yang lain pagi hari ini, kami rindu mengalami Engkau. Mengalamimu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengalamimu. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Mengenalmu lebih lagi ya Bapa. Bapa. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan. Kami rindu mengalamimu. Haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu, ini komitmen kami, bagimu kami rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, ya Bapa, ya Bapa kami yang di surga, menghampiri tatamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sahabat Bapak Ibu, kita bangun komunikasi dengan Bapa Elohim Yahweh. Haleluya. Darah anak domba yang tercurah di kayu salib telah melayakkan kita. Kita telah ditebus. Haleluya, sembahmu ya Elohim Yahweh Bapa kami. Bapa, ya Bapa, ya
Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat perteduhan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin, 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 amin Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami ke sana, oh bawa aku ke sana, jaraku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami ke sorga Tuhan, bawa aku ke sana, ajak aku setia, untuk mengerti semua maksud dan jalanmu. Ajar kami mengerti hari-hari hidup kami Tuhan. Tak ku ingini lagi Tuhan indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, haleluya.
Kami percaya kepadamu, walau sering kami tak mengerti dan tak pernah tahu ujung jalan ini. Kami kan tetap percaya, karena Kau yang memanggil kami, Allah yang setia. Kau tuntun kami, Kau bawa kami ke surga-Mu. Haleluya. Kanaan surgawi permai. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu sadari, hidup kita saat ini sementara. Berlalunya begitu singkat. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 24 Desember. Kita mungkin bisa flashback kembali tahun lalu di tanggal ini, hari ini. Kita ada dan kita sudah masuk setahun. Waktu ini begitu singkat sahabat Bapak Ibu. Waktu ini begitu singkat, berlalunya begitu cepat. Kita bukanlah hewan, kita bukanlah binatang, kita bukanlah tanaman, tumbuhan. Yang kita mati, sudah kita mati. Sadari bahwa kita ini adalah makhluk yang spesial. Kita ini istimewa sahabat Bapak Ibu, kita ini makhluk kekal. Setelah kematian kita, justru ada suatu kehidupan sebenarnya yang kita nantikan. Dan itu yang Abraham nantikan. Bapa leluhur kita di sorga yang kekal. Haleluya. Bawa kami ke sana, ajar kami setia, mengerti maksud-Mu dan jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua pencapaian kita di kesementaraan ini bisa dengan mudah habis lenyap sahabat Bapak Ibu. Untuk itu jangan lekatkan hati kita di dunia ini. Semua hanyalah titipan Tuhan. Jangan berusaha memiliki, jangan merasa memiliki. Haleluya. Haleluya. Oh, sahabat Bapak Ibu, indahnya dunia ini sementara. Ada suatu tempat yang begitu indah. Dia sementara persiapkan bagi kita. Dan sahabat Bapak Ibu saat ini pribadi lepas pribadi, mari kita belajar komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Ada pokok-pokok doa yang sahabat Bapak Ibu gumuli hari-hari ini, silakan sampaikan ke Tuhan. Haleluya.
Sampaikan doamu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa. Haleluya, Bapa. Bapa, ajar kami memahami semua yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui masalah yang kami hadapi, pergumulan hidup yang kami hadapi, adalah caramu bagi kami untuk terus mengerti, memahami semua yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Tentunya kami bermohon kalau boleh tolong Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan melewati semua badai hidup, persoalan, pergumulan apapun yang kami hadapi. Di dalamnya, bahwa kami dapat menemukan apa yang menjadi maumu dalam kehidupan kami. Karena itu yang terpenting dalam setiap masalah yang kami alami. Ada berkat kekal yang tersedia. Terima kasih. Oh, Yesus. Aku menyerahkan setiap pergumulan, permasalahan hidup yang sahabat Bapak Ibu alami Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan mereka terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua. Pergumulan di tempat kerja, pergumulan ekonomi. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dengan mudah Engkau sanggup menjawab. Tapi pagi hari ini izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, berkembang dewasa. Sehingga sekiranya Tuhan, kami minta ubahkan kami melalui masalah yang kami hadapi. Pribadi kami menjadi semakin seperti apa yang Kau ingini Tuhan. Genapi rencanamu dalam kehidupan kami melalui masalah hidup yang kami alami. Mungkin kami sombong. Oleh karena itu, Engkau mengizinkan kami direndahkan. Kami angkuh. Kami tidak bisa mengampuni. Engkau izinkan kami diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti kami. Tapi di atas semua Tuhan, kami rindu kami dapat menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan itu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan.
Dan pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulakan serangkaian aktivitas kami, Bapa, kami rindu mendengar pesan-Mu bagi kami. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Sehingga pesan-Mu memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari hidup ini Tuhan. Sehingga Desember bukanlah derita semakin bertambah, melainkan Desember yaitu dengan Yesus kami semakin bertumbuh. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini chapter Mesias hari ini Minggu 24 Desember 2023 berjudul Merendahkan Diri. Ayat Alkitab pagi hari ini yang menjadi perenungan kita terdapat di dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Ya. Matius 23 ayat yang ke-12, barang siapa meninggikan diri, perhatikan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat Bapak Ibu, hari ini hari Minggu, Happy Sunday ya. Tanggal 24 Desember, besok hari seluruh umat manusia di bumi ini merayakan yang namanya hari kelahiran. Sahabat Bapak Ibu, ya, kehadiran Yesus di dunia ini perlu kita sadari adalah pembalikan keadaan dunia ini. Semua yang wajar menurut wajar hidup anak dunia, ya, yang menurut wajar hidup dunia ini merupakan sebuah ketidakwajaran dalam pandangan Allah. Perhatikan. Seperti halnya yang tertulis dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan sebaliknya siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tentunya hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan bila ingin ditinggikan, bila ingin dihormati, maka kita harus meninggikan diri, maka kita harus mencari tempat-tempat di mana kita bisa dihormati, kita bisa ditinggikan. Sebaliknya bila kita merendahkan diri akan terus direndahkan. Contoh konkretnya seperti ini sahabat Bapak Ibu. Saya sering mendengar kalimat, dan bukan hanya sering mendengar kalimat, saya pun mengalaminya sahabat Bapak Ibu. Kenapa ya saya sudah baik kepada si A, si B, si C. Tetapi kenapa kebaikan saya seringkali dimanfaatkan oleh orang lain. Hanya dimanfaatkan oleh si A, si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Benar apa benar sahabat Bapak Ibu? Kita tentu mengalami hal ini. Ya. Kita sudah baik sama orang, tetapi seringkali kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ini juga yang saya alami ya sahabat Bapak Ibu. Ini juga yang saya alami. Nah sahabat Bapak Ibu, pagi hari ini melalui pesan Tuhannya bagi kita, seharusnya kita bersyukur kalau kebaikan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena pertama apa? Kita orang yang baik. Kedua, kalau dimanfaatkan oleh orang lain berarti kita masih berguna, kita masih bermanfaat. Amin. Dan itu yang membuat kita bersyukur. Dalam pandangan Tuhan pun kita sementara ditinggikan. Sekalipun kalau misalnya kita bicara ya, kalau kita curhat dengan teman-teman yang tidak sefrekuensi, yang tidak memiliki cara pandang Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita berbuat baik kepada orang-orang, berbuat orang memanfaatkan kebaikan kita, bahkan orang menyakiti kita, ya. Tentunya kalau misalnya kita curhat dengan teman-teman di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan ataupun mengenal Tuhan sekalipun pelayan tetapi tidak mengalami pembaharuan pikiran, ya, tidak mengalami pertobatan atau metanoia, maka pasti akan berbicara yang justru seakan-akan alkitabiah tetapi tidak alkitabiah. Kamu itu seharusnya bisa membalas, pasti begitu. Saat kamu sudah berbuat baik, terus kebaikanmu hanya dimanfaatkan, bahkan kamu disakiti. Dan saya alami itu sahabat Bapak Ibu. Kalau kita curhat kepada orang yang saya bahasakan tidak sefrekuensi lah ya, tidak satu frekuensi. Pasti sahabat Bapak Ibu, mereka akan berkata bahwa kamu itu
Stop berbuat baik kepada mereka. Karena mereka hanya memanfaatkan kebaikanmu. Masa mereka menyakitimu itu tidak bisa ditolerir. Gitu. Kamu harus balas. Pasti ada kata-kata seperti itu. Tetapi sahabat Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini. Kehadiran Yesus adalah pembalikan kewajaran hidup dunia ini. Pembalikan dunia ini. Jadi kalau dunia berkata A, maka dalam pandangan Tuhan itu bukan A sahabat Bapak Ibu. Ya. Pun sebaliknya apa yang Tuhan katakan A, dalam pandangan dunia tidak seperti itu. Ya. Dan kita mengalami hal-hal konkret seperti ini sahabat Bapak Ibu. Ya. Dalam pandangan Tuhan, saya mau mengajak sahabat Bapak Ibu kita membuka. Ya, agar kita dapat melihat cara pandang Tuhan melihat. Sejatinya seperti halnya contoh kalau misalnya kita berbuat baik dimanfaatkan oleh orang, kita bersyukur. Karena pertama, kita adalah orang-orang yang baik yang terus berbuat baik. Kedua, kita orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna. Kita masih berguna. Yang ketiga, dalam pandangan Tuhan, kita sementara ditinggikan oleh Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Karena kita sementara mencari penghormatan dalam pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Kalau kita hanya sekedar mencari penghormatan manusia, ya stoplah, berhentilah berbuat baik. Saya sudah berbuat baik, tetapi saya diperlakukan begini, begini, dan begini, kan begitu. Dan itu banyak juga saya alami. Cuma Tuhan, ya nanti datang di saat punya masalah. Ya. Tetapi di saat tidak punya masalah, hidup mereka senang-senang, mana ada mereka datang. Kayak seperti itu ya, sahabat Bapak Ibu. Ini contoh sederhana. Ya. Tetapi Tuhan bicara pagi hari ini ya, kepada kita semua. Ya. Tugas kita terus saja melakukan yang terbaik. Sekalipun orang orang hanya memanfaatkan atau seringkali bahkan orang justru tidak melihat kebaikan itu sebagai suatu kebaikan. Bisa juga jadi seperti itu. Ya. Tetapi biarlah kita terus berbuat baik. Yang penting kita indah dalam pandangan Tuhan. Kita sementara mencari penghormatan dalam pandangan Tuhan. Ingat sahabat Bapak Ibu ya, kebenaran kemarin hari dalam New Chapter Message kemarin ya, dalam doa pagi kemarin bahwa apa? Bila hendak menjadi yang terbesar maka kita harus menjadi pelayan. Kita harus bersedia direndahkan. Dan ini tidak mudah sahabat Bapak Ibu. Tidak semudah saya mengatakan hal ini. Tetapi percayalah sahabat Bapak Ibu, saya pernah dan terus mengalami saat-saat saya direndahkan. Dan Tuhan sepertinya desain seperti itu. Saya tahu akhirnya kenapa Tuhan buat seperti itu. Saya seringkali tidak menyadari bahwa saya ini sombong. Dan melalui proses saya direndahkan, saya bisa mengerti Tuhan mau ternyata saya tidak sombong. Sekalipun berat sahabat Bapak Ibu, berat. Tetapi dari proses itu pula saya tahu bahwa Tuhan merindukan saya bukan hanya menjadi penyampai pesan. Penyampai pesan Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku pesan Tuhan bagi kita. Sahabat Bapak Ibu, tentunya saat saya menyampaikan saat ini, itu mungkin lebih mudah dari kita untuk melakukannya. Tetapi percaya sekali lagi bahwa saya pernah mengalami masa-masa saya direndahkan. Dan sekarang ya sudah biasa sahabat Bapak Ibu ya. Termasuk misalnya ada jemaat yang saya layani ya. Mungkin ada hati kecil merasa bahwa wah jemaat ini sepertinya tidak menghargai. Aduh sahabat Bapak Ibu sekarang ya saya sementara berusaha di titik tidak ada lagi berpikir seperti itu. Ya. Tetapi ini bukan satu hal yang mudah. Bim salabim kita berdoa amin kemudian kita kita apa ya kita bisa sampai di tatanan bahwa ya kalau misalnya kita dimanfaatkan ya bersyukur karena kita ini bermanfaat gitu. Karena kita toh juga adalah tempat sampah, kita juga adalah keset ya, pelayan Tuhan. Ya, yang kalau mau menjadi terbesar maka harus ya menjadi pelayan. Dan pagi hari ini firman Allah berbicara, barang siapa merendahkan akan ditinggikan. Kalau kita mau mau indah dalam pandangan Tuhan, kita harus apa? Bersedia direndahkan. Nah, ini prosesnya tidak mudah sahabat Bapak Ibu.
Sebelumnya ya saya pernah bekerja di bank selama 5 tahun, ya, di salah satu bank swasta. 6 tahun bekerja di swasta ya, sebagai manajer legal, HRD dan umum ya. Saya juga dalam 6 tahun tersebut ya, selama 3 tahun pernah menjabat sebagai direktur ya di perusahaan kontraktor. Tentunya saat itu saya biasa menghadap ya, pejabat-pejabat lah ya. Tetapi saya beruntung karena Tuhan ya mengasihi saya. Sehingga ada kairos Tuhan, ada momentum Tuhan. Saya mundur dari pekerjaan itu, saya meninggalkan semua itu. Tidak berhenti di situ sahabat Bapak Ibu. Ya. Tuhan terus ya, menghabisi ego, menghabisi kesombongan, menghabisi keangkuhan hidup. Ya. Padahal sahabat Bapak Ibu, saya saat itu ya, dari sejak saja saya kerja di bank, saya itu sudah pendeta muda sahabat Bapak Ibu. Sudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi tidak menjamin ya, sudah berstatus pendeta, kemudian kehidupan pun bisa menjadi berkat. Oke lah, secara kelihatan kita bisa ya menyembunyikan ya, kebobrokan kita, ya. Tetapi di dalam pandangan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan bersyukur saya bisa menyadari, ya, melalui proses saya mengundurkan diri, ya, di akhir pekerjaan saya sebagai direktur, saya mundur, ya, saya diproses Tuhan. Biasanya saya menghadap ya, pejabat ada kebanggaan, ya ini loh. Ya saya juga pakai ayat loh, ini loh anak Tuhan loh bisa menghadap pejabat. Tetapi di satu titik ada saat-saat Tuhan mendesain, nah, saya melepas itu semua, saya memulai pelayanan ya. Pelayanan ini sahabat Bapak Ibu. Ya. Bukan dari nol juga, dari minus sahabat Bapak Ibu. Ya Tuhan bawa memang sampai habis sahabat Bapak. Dari segi materi dan juga dari segi keakuan. Tuhan bawa sampai habis. Tuhan bawa sampai habis. Direndahkan iya, dicaci iya, dimaki iya. Melewati hari-hari itu ya, tentunya saya sekarang bicara ini plong. Saya bicara ini saya bisa dengan apa ya, tidak ada hati, apa ya, saya juga bingung ya mengutarakannya ya. Tetapi saya harap Roh Kudus bisa bisa memberi pengertian kepada sahabat Bapak Ibu. Mungkin waktu saya melewati saat-saat itu ya, saya merasakan juga hal ini berat. Kenapa Tuhan? Kenapa melayani engkau seperti ini? Ya mungkin saat-saat seperti itu ya, saya mengalami hal-hal itu. Dan Tuhan terus ya menghabisi ego, menghabisi aku ya. Dan saya bersyukurnya saya bisa menyadari hal itu sahabat Bapak Ibu. Ya, sehingga memulai pelayanan ini memang betul-betul ya dari minus ya terus nol terus bertumbuh. Yang saya syukuri sahabat Bapak Ibu sekali lagi bukan berbicara berapa jumlah jemaat. Tetapi kembali pelayanan itu kembali ke saya. Pelayanan itu kembali di saya. Saya berubah. Saya semakin Kristus. Saya semakin seperti Kristus tidak. Nah ini menjadi tolak ukur saya dalam saya melayani. Dan puji Tuhan, semakin hari ya, saya berubah, istri saya berubah, orang-orang terdekat dengan saya berubah. Berubah sekali lagi, jangan pernah mengukur secara materi sahabat Bapak Ibu. Tetapi perubahan hidup kita itu diukur dari sukacita dalam kita mengiring akan Tuhan. Ini benar sahabat Bapak Ibu. Firman Allah itu tidak bohong. Ya. Firman Allah tidak bohong. Benar-benar sukacita yang dari Allah memenuhi hidup kita. Saya diproses Tuhan. Dari yang sebelumnya bisa stok beras. Ya untuk kebutuhan bulanan. Sampai sahabat Bapak Ibu. Orang tua saya bilang, ya habis beras. Oke tunggu. Saya berusaha dulu. Ya, saya akhirnya ojek online. Hari itu saya berusaha, dapat, baru kita makan. Sampai di titik itu sahabat Bapak Ibu. Dan banyak ya, kalau misalnya saya mau bagikan banyak sahabat Bapak Ibu. Peristiwa kejadian yang saya alami yang bertubi-tubi yang membuat
Tuhan ternyata seperti ini melayani Tuhan. Dari situ saya dibukakan, melayani Tuhan ternyata seperti ini. Ya. Tidak seperti yang dulu ya kita pernah dengar ikut Tuhan itu enak. Tetapi semakin kita dewasa di dalam Tuhan, Tuhan bawa dalam satu pengenalan yang kita benar-benar mengalami Tuhan itu nyata. Bukan mengalami Tuhan yang mistis, tetapi mengalami Tuhan yang nyata. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah sahabat Bapak Ibu, ya, syukur puji Tuhan. Tuhan mau saya bukan hanya berstatus tetapi berkeadaan sebagai anaknya. Untuk itu proses demi proses disediakan. Saya teringat dalam setiap menghadapi proses hidup bahwa saya adalah tanah liat. Jadi saya ngikut saja Tuhan. Saya sadar sekali kalau saya melawan justru akan lebih sakit lagi. Ya. Sehingga saat ini saat saya bisa sampaikan pesan Tuhan seperti ini karena saya sudah sementara dan terus mengalami kebaikan Tuhan. Nah sahabat Bapak Ibu banyak yang kiranya sahabat Bapak Ibu dapat ambil ya berkat kekalnya. Tentunya kita mungkin, saya yakin sahabat Bapak Ibu punya masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Karena hidup kita itu ya, yang kita tunggu satu masalah. Dua, tua. Tiga, mati. Tetapi yang bahaya, kalau kita tidak menyadari di saat kita mati, ya, kita tidak memperkarakan hidup kita, sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya ini penting sahabat Bapak Ibu. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, saat sahabat Bapak Ibu punya masalah, apapun masalah sahabat Bapak Ibu, ya, saya mau membawa sahabat Bapak Ibu bahwa jangan jadikan masalah itu adalah masalah. Jadikan masalah itu adalah berkat kekal. Ya, yang hendak mendidik, membentuk sahabat Bapak Ibu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Dan Tuhan akan memberikan ya, atau mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Menurut kesanggupan kita sahabat Bapak Ibu. Seperti halnya perumpamaan kerajaan Allah tentang talenta. Talenta diberikan itu sahabat Bapak Ibu menurut kesanggupan. Sehingga saat ini sahabat Bapak Ibu yang mengalami masalah hidup, apapun masalah hidup sahabat Bapak Ibu, apapun pergumulan sahabat Bapak Ibu, ya, percayalah pertama, Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu menurut kesanggupan sahabat Bapak Ibu. Ya. Tuhan tahu sahabat Bapak Ibu sanggup melalui itu. Ya. Saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah, Allah Elohim Yahweh, sanggup ya, melalui yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kuasa yang diberikan sanggup, yang sakit jadi sembuh. Bisa sahabat Bapak Ibu. Ya. Pergumulan apapun yang kita hadapi bisa Tuhan berikan jalan keluar. Tetapi kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, seharusnya kita mengerti bahwa melalui yang kita hadapi sebenarnya ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ini berbicara ada pendewasaan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan mau supaya kita tidak hidup suka-suka kita sendiri. Sehingga Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya sebetulnya mau membentuk kita menjadi semakin dewasa. Pribadi-pribadi yang kuat sahabat Bapak Ibu. Ini tips yang saya hadapi masalah. Saya anggap masalah bukan lagi masalah. Melainkan masalah itu berkat kekal sahabat Bapak Ibu. Yang mendewasakan. Akhirnya kita tidak berpikir masalah sebagai suatu masalah. Ya, kita berjuang hidup. Bertanggung jawab hidup. Kita berdoa, kalaupun berdoa, kita berdoa Tuhan. Jangan selesaikan masalahku. Tetapi kiranya melalui masalah ini, nama Tuhan dimuliakan. Aku bisa menyenangkan Tuhan. Bisa enggak sahabat Bapak Ibu? Saya tahu ini mungkin berat ya. Tetapi mari saya mau mengajak sahabat Bapak Ibu. Untuk kita all out dengan Tuhan. Tuhan sudah hadir ya. Di kesementaraan ini Tuhan lahir bagi kita. Dan ini proses rangkaian yang tidak bisa terpisah antara kelahiran, ya, kematian, ya, kebangkitan, ya, kenaikan ke surga. Dan saat ini kita nantikan kedatangannya kedua kali untuk menjemput kita. Menjadi pertanyaan, layakkah kita dijemput Tuhan? Melalui masalah yang kita hadapi, kita sejatinya dapat bertumbuh dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya layak nantinya untuk dijemput oleh Tuhan.
Nah, sahabat Bapak Ibu, ya saya berdoa kepada Roh Kudus agar Roh Kudus dapat memberikan kekuatan kemampuan bagi sahabat Bapak Ibu. Tetapi kalau sahabat Bapak Ibu ya bisa benar-benar memahami, menyadarinya, maka sahabat Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Di saat melihat masalah, sahabat Bapak Ibu tidak lagi melihat masalah sebagai masalah. Tetapi itu adalah berkat yang mendewasakan sahabat Bapak Ibu. Sekalipun berat. Dan saya katakan ini bukan berarti saya hanya sekedar menjual satu produk yang tidak saya gunakan. Ya. Saya pun mengalami ya, banyak masalah bertubi-tubi datang silih berganti. Termasuk ya sesuai dengan perenungan hari ini merendahkan diri. Ya. Sudah merendahkan, semakin direndahkan. Tetapi saya percaya di saat saya merendahkan diri, ya, Tuhan sementara meninggikan kita. Amin. Banyak hal dalam hidup ini sahabat Bapak Ibu. Menjadi sarana fasilitas Tuhan. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk itu sahabat Bapak Ibu. Kita harus betul-betul memaknai. Ya, kita harus betul-betul memaknai kelahiran Yesus di kesementaraan ini. Yaitu membawa diri kita untuk semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita. Kita belajar bersama-sama merendahkan diri kita agar kita mendapat penghormatan dari Tuhan. Penghormatan dari Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan